kelasnya siapa? Coba dipimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga nanti pelajaran ibu minggu yang akan datang masuk semua ya, kayak gini. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang adab terhadap lingkungan. Ya, jadi ini ibu ada materi, tolong bagiin ya ke teman-temannya. Jadi kita hari ini anak-anak coba lihat ibu dulu semuanya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang adab terhadap lingkungan. Ya, coba ada yang tahu adab itu apa? Adab adalah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti akhlak. Ya, jadi adab adalah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti akhlak, atau lebih singkatnya itu adab adalah tata krama atau sopan santun. Kalau pengertian dari lingkungan ada yang tahu? Lingkungan adalah gabungan atau perpaduan antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Ya, jadi lingkungan adalah gabungan atau perpaduan antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Jadi, kesimpulan dari adab terhadap lingkungan ini, pengertian dari adab terhadap lingkungan ini adalah tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar, tingkah laku terhadap tumbuhan, hewan air dan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi adab terhadap lingkungan ini ada adab terhadap hewan dan terhadap tumbuhan. Nah, di adab terhadap hewan ini ada tahu nggak adab-adab kita terhadap hewan itu apa aja? Ayo. Memberikan makanan dan minuman. Ya, benar, memberikan makanan dan minuman. Ada lagi yang tahu? Iya. Memberikan kasih sayang kepada hewan. Iya, memberikan kasih sayang kepada hewan. Ya, ada lagi? Tidak boleh menyakiti hewan. Iya, tidak boleh menyakiti hewan. Ada lagi? Seorang muslim yang dapat menyembelih hewan hendaknya menggunakan pisau yang sangat tajam sehingga hewan tersebut tidak merasa kesakitan. Iya, sebaiknya kita harus menggunakan pisau yang tajam ketika ingin membunuh hewan atau menyembelihnya, agar ketika kita ingin membunuhnya, biasanya itu untuk hewan kurban ya, kita harus menyembelihnya dengan pisau yang tajam agar hewan tersebut tidak kesakitan. Ada lagi yang tahu? Boleh membunuh hewan yang menggunakan seperti anjing, buas, serigala, ular, kalajengking. Ya, jadi kita boleh membunuh hewan yang mengganggu saja ya, seperti anjing. Kan anjing biasanya menggigit tuh, mengganggu kan, jadi kita boleh membunuhnya. Kalajengking itu beracun. Nah, kalajengking beracun. Pinter. Siapa namanya? Syakira. Ibu catat ya, dapat nilai ya. Syakira. Terus ular. Nah, ular kan banyak banget nih di sekitaran kita kan. Dia membunuh dengan bisanya, atau ada juga yang ular tuh memakan dengan hidup-hidup ya kan.
Nah, jadi kita nggak apa-apa untuk membunuhnya demi keselamatan diri kita. Serigala itu menggigit orang. Nah, iya, serigala menggigit, menyeramkan. Dia serigala itu seperti anjing, dia menggigit kan. Terus adab terhadap lingkungan tadi kan sudah, yaitu dibagi menjadi dua, hewan dan tumbuhan. Yang hewan tadi adab-adabnya sudah disebutkan sama kalian tadi. Nah, sekarang adab pada lingkungan. Ya, Bu Guru. Adab pada tumbuhan. Adab pada tumbuhan itu kita tidak boleh untuk menyakiti tumbuhan juga, sama sebenarnya seperti sama kayak hewan. Bedanya kalau tumbuhan ini kan benda mati ya dia. Kalau hewan ini benda hidup ya nggak sih? Ya kan? Jadi kalau pada tumbuhan kita tidak boleh menyakitinya seperti mencabut daunnya gitu. Kita harus merawatnya sama kayak hewan. Kita harus merawatnya juga. Merawatnya kalau misalnya hewan dia diberi makanan dan minuman. Kalau misalnya tumbuhan itu kita beri dia air, pupuk, biarin dia tumbuh subur ya kan, tumbuh menjadi sehat gitu. Iya. Paham? Paham. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Lupa tadi Ibu mau nanya yang ini, gambar ini. Ada yang tahu ini orangnya lagi ngapain? Membuang sampah. Membuang sampah. Pada tempatnya enggak? Ya. Ya. Kalau ini? Sedang mengasih makanan ini. Ya. Kalau yang ini? Sedang menanam. Sedang menanam. Kebalik, Bu Guru. Oh, kebalik. Maaf ya. Ya. Ini? Ini ya. Menanam. Kalau yang ini? Sedang membuang sampah. Nah. Ini tadi adab terhadap Lingkungan. tumbuhan. Tumbuhan. Kalau yang ini adab terhadap hewan. Kalau yang ini patut nggak kalau kita contoh yang ini? Patut. Kenapa? Kenapa harus patut kita contoh? Karena dia membuang. Nah, iya. Ini patut kita contoh karena dia membuang sampah pada tempatnya. Jadi lingkungan sekitar kita ini tidak tercemari, jadi bersih gitu. Iya, jadi bersih. Kalau yang ini patut nggak yang kita contoh ini? Kenapa? Nah, membuang sampah sembarangan ini adab yang sangat buruk. Karena dengan dia membuang sampah sembarangan itu akan menjadi lingkungan itu kotor. Kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita tentang lingkungan. Lingkungan ini kan tadi udah dijelasin sama temennya kan. Lingkungan apa tadi itu? Lingkungan adalah gabungan atau perpaduan antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Nah, itu tadi pengertian dari lingkungan. Nah, lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu abiotik dan ya gitu. Kok nggak dinanya? Bu, abiotik itu apa? Abiotik itu adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa. Contohnya itu tanah, air, apa lagi ya? Udara, iklim, kelembapan itu di abiotik. Bu, abiotik itu apa? Biotik. Kalau biotik ini kebalikannya dari abiotik. Kalau abiotik tadi apa? Segala sesuatu yang Tidak bernyawa. tidak bernyawa. Kalau misalnya biotik itu segala sesuatu yang bernyawa. Pintar. Jadi biotik ini segala sesuatu yang bernyawa. Contohnya, kalian tahu? Tumbuhan, hewan, manusia, terus mikroorganisme. Tahu mikroorganisme? Nggak tahu. Mikroorganisme adalah itu bisa disebut dengan virus dan bakteri.
gitu. Lalu kita sebagai manusia ada adab-adabnya juga. Adab di tempat umum nih contohnya. Di tempat umum itu kita mengenakan pakaian syar'i atau tertutup. Kita tidak boleh menggunakan pakaian kebuka. Tahu kan yang artis-artis kalau sekarang itu yang bukan muslim ya, biasanya yang terlalu mengumbar-umbar aurat itu kita tidak boleh karena takutnya mengundang syahwatnya laki-laki. Ya, yang kedua itu berjalan dengan sikap biasa, tidak boleh dibuat-buat dan tidak iya dilarang, nggak boleh. Kita nggak boleh berjalan dibuat-buat. Tau nggak jalan dibuat-buat itu yang kayak mana? Nah, menel atau bergayanya laki-laki yang kayak gagah gitu. Kita sebagai wanita ya harus sewajarnya wanita aja. Terus yang ketiga itu sederhana dalam berpakaian, nggak boleh terlalu mewah. Sederhana aja udah cukup kan. Soalnya kalau misalnya terlalu mewah nanti takutnya mengundang orang-orang itu kayak mau ngegibah aja gitu, ngegosip aja kan, ngomongin tentang kita gitu kan. Allah marah. Allah marah. Terus yang keempat itu sopan dalam berbicara, tidak tertawa terlalu keras, tidak jorok, omongannya tidak jorok, terus tidak berkata kasar yang mengundang perhatian. Terus ada lagi kita menjaga pandangan, kayak nggak boleh ngelirik gitu. Kita harus menjaga banget pandangan kepada orang lain. Terus sopan, kita harus sopan saat berjalan. Tidak kalau tadi kan apa yang tadi tuh tidak berlenggak-lenggok ya kan, tidak menel kalau jalan, tidak gayanya kayak laki-laki. Terus nggak boleh sombong kalau jalan. Tau nggak kalau gaya sombong itu gimana? Nah iya gitu, nggak boleh. Terus nggak boleh bergaya juga kalau jalan tuh kan, kalau jalan itu model-model yang kayak gitu. Nah nggak boleh kalau di tempat umum. Iya dilarang. Terus membatasi pandangan mata. Tadi udah ya, tidak ngelirik-ngelirik kalau pandangan mata ya. Terus tidak duduk di tepi jalan, di pinggir-pinggir jalan itu nggak boleh kita duduk. Kenapa? Kan di pinggir jalan. Salah dong. Kalau misalnya di pinggir jalan, duduk di tepi jalan itu kita nggak boleh karena sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan, terutama bagi pejalan wanita. Misalnya nih ada laki-laki duduk di pinggir jalan, sedangkan di tempat yang dia dudukin itu tempatnya orang warawiri untuk jalan gitu kan. Biasanya kalau misalnya wanita syar'i untuk melewatin laki-laki yang duduk jalan ini, biasanya wanita ini lebih memilih untuk memutar jalan yang walaupun itu agak jauh, dia lebih memilih itu karena dia takut digodain sama laki-laki ini. Biasanya seperti itu, digangguin gitu kan. Jadi lebih memilih untuk memutar jalan walaupun itu jauh. Makanya kita tidak boleh duduk di tepi jalan. Kalau misalnya sangat penting, emang penting banget kita harus duduk di tepi jalan, misalnya untuk chatan gitu atau teleponan kita harus duduk, itu nggak apa-apa karena itu kan hal yang sangat mendesak gitu kan, hal yang sangat penting untuk kita angkatkan. Ya. Saya mau izin ke kamar mandi. Mau izin ke kamar mandi? Iya boleh. Kamar mandinya boleh nggak berdua? Boleh berdua. Mas Septia. Oke. Sini geseran. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Ada yang ditanyain ya. Jadi selanjutnya kita ini kan tadi udah adab terhadap lingkungan, adab terhadap hewan, tumbuhan, lingkungan. Nah sekarang ada juga nih adab kita terhadap adab kita sebagai manusia terhadap lingkungan, yaitu kita dilarang merusak atau mencemari lingkungan. Nggak boleh membuang sampah tadi yang ibu kasih gambarnya tadi, nggak boleh. Terus merusak tumbuhan atau menyakiti hewan itu nggak boleh. Kita sebagai manusia harus
menyayangi satu sama lainnya, mau itu ke manusia, mau itu ke tumbuhan, mau itu ke hewan, itu nggak boleh. Terus yang kedua, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kayak tadi tuh contohnya, menjaga kebersihan lingkungan, nggak boleh buang sampah pada tempatnya, nggak boleh buang sampah pada, nggak boleh Buang sampah sembarangan. Nah, nggak boleh buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, ya gitu. Kebalik, Guru. Iya, kebalik. Nah, di menjaga kebersihan lingkungan ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Guru, Terus, aku pernah salah terus. kamu pernah salah terus? Pintar, pintar. Kalau bisa di masjid ya di rumah bisa. Iya, pintar. Terus yang ketiga, menganjurkan menghidupkan lahan mati. Jadi kalau yang artinya itu tidaklah seorang ada hadis riwayat Muslim itu menjelaskan tentang tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya. Apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah seorang mengambil darinya melainkan ia menjadi sedekah baginya. Itu hadis riwayat Muslim. Maka tak aneh jika Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memaksimalkan tanah mati untuk ditanami. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang menghidupkan lahan mati, baginya pahala, dan semua yang dimakan burung dan binatang menjadi sedekah baginya. Itu hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Yang keempat itu adab kita sebagai manusia tidak eksploitatif terhadap lingkungan atau hemat. Seperti itu. Jadi hikmah yang kita ambil dari pelajaran kita hari ini yaitu adab terhadap lingkungan, yaitu yang pertama melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah buat manusia. Yang kedua, meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada. Yang ketiga, beragam makhluk hidup dengan segala jenis dan bentuknya merupakan bentuk bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Berkuasa atas alam semesta ini. Dan yang terakhir, yang keempat ini, gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber alam yang ada. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Ibu mau kasih soal ya, mau bagi soal. Ibu bagiin soalnya. Ini dikerjain sekarang di sekolah ya, di sini ya. Nih. Yain. Nanti dikumpul. Udah, Bu. Udah. Iya. Guru sudah. Udah. Nah, Bu. Iya. Guru. Ya, nanti ini Ibu nilai ya. Besok ini nanti Ibu nilai, terus Ibu koreksi dulu. Nanti besok Ibu bagiin lagi ke kalian, oke? Oke, kita cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Kita tutup pembelajaran ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi